Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara setting mikrotik RB941 menggunakan router OS versi 7.5. Versi ini adalah versi router OS terbaru saat video ini dibuat. Oke. Yang pertama, dan yang paling utama kita itu harus membuka Winbox dulu ya kan. Kita harus buka dulu Winbox. Nah, di sini di Winbox ini terlihat ada dua mikrotik ya, 941 dan 750. Yang kita akan setting adalah di 941 ini. Yang akan kita setting. Kita akan coba konekkan dulu ke dalam sini ya. Ini karena memang sudah tersetting, kita akan reset dari awal. Bentar. Kita connect dulu. Ya, untuk pertama kali setting nih, kita akan reset dulu ya untuk mikrotiknya. Caranya melalui sistem, kemudian reset configuration. Saya itu selalu untuk reset selalu no default dan no backup. Karena kan memang kita reset mikrotik ini mulai dari awal, dari kosong, no config sama sekali. Kita akan setting dengan config yang kita inginkan, kayak gitu. Kita tinggal klik reset configuration, yes, dan dia akan disconnect, kita akan tunggu. Tuh, kok disconnect, Rek. Oh, ini sudah disconnect. Nah, sudah disconnect ya. Oke, kita sesuaikan lagi. Kita tunggu beberapa saat karena memang untuk reset itu butuh waktu ya, butuh beberapa waktu untuk dia bisa nyala ya. Paling sekitar 1-2 menit. Kalau lebih dari itu routernya rusak, berarti nggak nyala-nyala. Biasanya kayak gitu. Kita sabar, tungguin. Mana ini belum keluar nih. Kalau nggak keluar, kalian klik refresh ini. Nah, ntar muncul di sini ya. Ini sudah direset identity. Kalau sudah direset ya, ciri-cirinya itu IP-nya 0. Kalau nggak 0 itu 192.168.881 kalau nggak salah. Ya, itu ciri-ciri mikrotik yang sudah direset. Kalau no default berarti 0 IP-nya. Sekarang kita coba konekkan, login. Nah, di mikrotik versi terbaru itu kita diwajibkan untuk mengganti password, guys. Diwajibkan untuk mengganti password tiap kali kita reset. Karena kan memang banyak terjadi ya orang itu sudah setting mikrotik dan lupa nggak diganti passwordnya. Oke, yang harus kita lakukan untuk pertama kali adalah mengganti password melalui menu sistem. Di sini ada users. Nah, kita tambahkan dulu di sini usernya Holistic, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, nama kalian siapa, passwordnya kalian masukkan juga, ya kan? Kemudian klik OK dan ini dihapus aja. Nah, ini kita sudah pakai user yang kita buat. Selanjutnya kita tinggal buka Winbox baru, kita konekkan menggunakan user yang sudah kita buat tadi. Oke, kita akan coba connect. Nah, ini sudah ya, sudah berhasil, sudah connect pakai user Holistic. Ini, oke. Next kita akan jelaskan ya. Ini kabel yang saya pakai. Komputer saya sekarang terhubung dengan modem langsung. Yang modemnya itu terhubung dengan mikrotik ke Ether 1. Jadi Ether 1 ini terhubung ke modem. Saya kasih nama internet. Nah, kemudian Ether 4 ini terhubung ke access point. Saya kasih nama AP. Nah, oke sudah. Kayak gini aja. Selanjutnya kita akan gabungkan ya, karena kan kita settingnya itu mikrotik yang simpel-simpel aja, yang basic-basic aja ya kan. Jadi satu internet nanti masing-masing LAN-nya itu bisa dicolokin access point lah, terserah kalian lah mau dicolokin access point outdoor, indoor, mau colokin switch terserah lah. Jadi kita akan gabungkan ini Ether 2, 3, 4 dan WLAN 1 ini akan kita gabungkan. Biar apa? Biar kalau colok di Ether 2 ya bisa sama kayak Ether 3, sama kayak Ether 4, sama kayak WLAN 1. Jadi bahasanya itu 4 interface ini jadi satu network lah, satu jaringan gitu. Yang jaringan yang sama gitu.
Untuk menggabungkan seperti itu, kita itu membutuhkan yang namanya bridge. Nah, bridge ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu. Saat banyak interface digabungkan jadi satu bridge itu namanya. Fungsinya ya, kita kasih nama bridge hotspot gitu aja. Bridge hotspot nih sudah akan muncul interface baru di sini dengan tipe bridge. Nah, untuk menggabungkan beberapa interface atau Ethernet jadi satu, caranya masuk ke port, kita tambah, pilih Ether 2, klik apply, copy Ether 3, klik apply, copy Ether 4, klik apply, copy Ether WLAN 1, klik OK. Nah, jadi kalau sudah kayak gini, maka status di sini akan berubah ya. Tadinya ini hanya R jadi RS, ini jadi ada S-nya. Nah, S itu pertanda kalau dia itu menjadi slave interface alias interface yang mengikuti induknya atau mengikuti bridge-nya gitu. Itu gunanya. Nah, itu ada tanda S itu slave ya. Kalau RS berarti running dan slave kayak gitu. Oke. Untuk konfigurasi interface kita sudah beres ya. Jadi Ether 1 buat sumber internet, Ether 2, 3, 4 itu bebas mau dipakai apa aja, mau kasih access point outdoor, mau kasih access point indoor, mau disambung ke switch, mau disambung ke komputer langsung bisa nantinya setelah disetting ya. Kalau sekarang belum. Oke, selanjutnya kita akan coba hubungkan mikrotik ini dengan internet. Caranya adalah karena Ether 1 ini sudah terhubung ke modem nih, sudah terhubung ke modem. Maka kita bisa langsung menyambungkan ke internet. Nah, karena modem kan sudah ada internetnya. Caranya kita cek IP address dulu, kita taruh di sini ya, biar kita bisa pantau. Oke, sudah. Selanjutnya kita biar bisa otomatis ya, Ether 1 mau dicolok di modem Huawei, modem ZTE, modem apapun itu, biar bisa langsung otomatis dapat IP, kita pakai dynamic IP aja alias DHCP client untuk Ether 1-nya. Caranya melalui menu IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini kita bisa tambahkan nih, tambah, kemudian pilih pada tab DHCP ini, pilih yang namanya Ether 1 Internet. Ini sumber internetnya. Kemudian klik OK. Biarkan proses searching, pastikan ini sampai tulisan bound. Yang artinya dia itu sudah dapat IP. Di sini secara otomatis akan dapat IP dengan D. Flag D artinya apa? Dia itu IP dynamic guys ya. IP dynamic. IP tersebut didapatkan secara otomatis dari perangkat yang lainnya atau DHCP server yang lainnya. Ini keterangannya nih. Oke. Ini kita sudah dapat IP ya kan untuk Ether 1, dia sudah bisa sambung internet. Kita akan coba ping ke internet apakah bisa ya kan sesuai dengan klaim saya, apakah bisa gitu ya kan. Kita coba ping ke 111 apakah bisa? Enggak bisa. Oh, bisa. Ya, bisa ya tuh. Reply loh, enggak time out ya. Kita coba ping Google ya. Ping google.com. Bisa enggak? Bisa dong. Bisa ya. Jadi mikrotik ini sudah terhubung dengan internet. Oke, selanjutnya kita akan setting dulu untuk persiapan sebelum kita setting jaringan ke klien ya. Kita persiapkan dulu jaringan internal kita dulu. Yang pertama kita atur untuk DNS-nya, DNS server di mikrotik ini. Biar klien kita itu bisa mengakses DNS, kita checklist ini allow remote request. Kalian apply, ini pastikan checklist aja, ini diisi boleh nggak diisi, biarin kayak gini juga boleh karena ini sudah dapat otomatis dari modem IP DNS dari modem. Jadi saya nggak usah isi. Ini saya checklist kemudian klik OK. Selanjutnya agar internet itu bisa dibagikan ke klien kita harus sharing menggunakan NAT ya. NAT itu network address translation yang fungsinya untuk pokoknya membagi, ada teorinya panjang ya. Untuk membuat NAT atau agar internet kita itu bisa dibagikan, caranya melalui menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini ada banyak ya, ada banyak menu. Kalian tinggal masuk ke dalam menu ini, kenapa merah-merah? Menu NAT ya. Kalian tambah ini. Untuk chain ini biarkan SRC NAT. SRC NAT, kemudian out interface kalian pilih sumber internetnya. Nah, ini disesuaikan dengan tempat kalian ya. Kemudian action di sini bisa kalian tambah yang namanya, bukan tambah, kalian pilih yang namanya Masquerade D. Kemudian klik OK. Nah ini action Masquerade chain NAT out interface-nya ini. Nah, kalau sudah kayak gini, router kita sudah siap untuk membagikan internet. Tinggal kita atur IP yang dikasihkan ke klien itu berapa dan lain sebagainya.
Oke, sip, aman ya. Kita sekarang step kali ini akan melakukan konfigurasi IP yang akan dibagikan ke klien, mulai dari IP address interface-nya, kemudian IP pool-nya, range-nya berapa, kemudian settingan-settingan dan lain sebagainya, itu kita akan lakukan di sini. Sebelum masuk ke situ, kita setting jam dulu ya kan, karena kita nanti tujuannya untuk hotspot, kita harus jam di dalam MikroTik itu harus cocok ya. Kalau nggak cocok nanti untuk vouchernya itu nggak sesuai. Caranya melalui sistem, kemudian SNTP client atau SNTP client kayak gitu. Namanya ada dua jenis ya, SNTP client atau NTP client. Kalau kalian nggak ada ya NTP client, kalau NTP client nggak ada ya SNTP client. Kalian pilih di sini, klik enable. Ini kalian isi 0.id.pool.ntp.org, apply. Tuh, gitu aja. Ini boleh diisi juga 1.id.pool.ntp.org juga boleh. Kalian isi 2. Kemudian selanjutnya masuk ke sistem clock. Nah, sistem clock. Nah, karena ini sudah synchronize, berarti jam di router kita sudah disinkron, alias sama persis dengan jam di jaringan luar atau di tempat manapun itu sama. Karena dikhawatirkan MikroTik ini berganti-ganti jam atau berganti-ganti time zone, kita harus membuang ini time zone auto detect. Caranya melalui sistem, kemudian clock. Nah, nanti ini time zone auto detect-nya kalian buang checklistnya, kemudian klik apply. Ini time zone-nya Asia Jakarta, karena kebetulan saya berada di zona waktu Indonesia Barat, maka saya menggunakan Asia Jakarta alias GMT offset plus 7. Nah, kayak gini ya. Kemudian klik OK. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke step bagaimana cara memberikan IP address kepada klien ya. Oke, step kali ini kita akan menambahkan IP address yang akan dibagikan ke klien. Caranya melalui menu IP address. Nah, kemudian kita cek interface juga. Pada interface ini kan kita sudah menggabungkan beberapa interface jadi 1, 2, 3, 4 dan WLAN menjadi bridge hotspot. Jadi kita itu nggak harus ngasih IP satu persatu, ini nggak harus. Cukup dikasihkan ke bridge hotspot aja. Nah, caranya masuk ke menu IP, kemudian address, kalian tambah di sini. Ya, kemudian interface-nya pilih bridge hotspot. Nah, address-nya bisa kalian isikan dengan misalnya 192.168.12.1/24 gitu misalnya. Bisa juga kalian pakai IP-IP yang lain, terserah kalian, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kebetulan kali ini untuk video kali ini saya pakai 12.1/24. Selanjutnya kita akan setting untuk DHCP server. DHCP server ini gunanya agar klien yang terhubung ke jaringan kita itu sudah langsung dapat IP address. Kayak gitu, itu tujuannya. Caranya melalui menu IP, kemudian DHCP server, kalian buka aja kayak gini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke IP pool. Nah, kita akan manual, semuanya manual. Sebenarnya kita bisa aja setting DHCP server melalui DHCP setup, tinggal next aja, ini sudah selesai stepnya. Tapi saya nggak mau karena saya ingin semuanya custom. Klik tambah IP pool, kasih nama pool hotspot. Nah, addressnya ini adalah range address yang ada di sini 12.1, kalau kita deketi tuh 12.0 sampai 12.255. Maka yang harus diisi ini adalah 192.168.12.2 sampai 192.168.12.254, kayak gitu aja ya. Kenapa Mas kok sampai 254 padahal di sini sampai 255? Nah, itu penjelasannya ada di bagian subnetting ya. Di dalam jaringan komputer itu ada namanya IP network seperti ini 12.0 ini, dan namanya IP broadcast, yaitu IP yang ada di ujung dari range subnetting itu. Misalnya IP broadcastnya /24 itu ada di titik 255, IP networknya di titik 0 kayak gitu. Itu namanya di subnetting. Nanti bisa kalian pelajari tentang subnetting ya, banyak bukunya, artikelnya itu banyak, bisa kalian cari-cari sendiri. Oke. Ini sudah kita tambahkan ya range-nya 12.2 sampai 12.254. Selanjutnya kita masuk ke DHCP server ya. Bagian network dulu kita akan settingkan, karena bagian network ini merupakan identitas dari jaringan kita. Ya, identitas dari perangkat-perangkat klien kita nantinya. Klik tambah. Address ini adalah IP networknya, isi 192.168.12.0/24. Gateway, isikan IP yang ada di situ.
Nah, IP ini. Nah, IP ini biar jadi gateway dari klien kita nanti. Netmask isikan 24, DNS isikan sama kayak gateway. Kenapa harus sama kayak gateway Mas DNS-nya? Nah, nanti tujuan kita di hotspot ya. Nanti itu akan berpengaruh pada domain name di hotspot, misalnya holis.net gitu kan. Holis.net kan buat lokal aja biar bisa dibuka halamannya. Kalau ini DNS-nya mengarah ke 111 atau 888, nanti holis.net tak bisa dibuka. Nanti muncul website lain. Itu masalahnya ada di sini. Ya. Oke, kita apply dulu, kemudian oke, di sini sudah masuk ya. Langkah selanjutnya kita tambah DHCP server ini. Kita tambah, kita kasih nama, anggap aja server hotspot. Interface, jangan pilih WLAN 1 karena kita sudah gabungkan beberapa interface menggunakan bridge, maka kita pilih bridge-nya. Kemudian address pool, kalian pilih pool hotspot yang sudah kita buat tadi di sini. Dan ini saya selalu pakai ini ADDAP Foliasis, entah itu tujuannya apa saya juga bingung. Selalu saya checklist. Ini last time saya selalu 99, terserah kalian mau dikasih 10 menit, 2 menit atau berapa, saya pakai 99 aja. Kemudian klik apply dan sudah selesai. Kalau sudah kayak gini, kita sudah bisa membagikan internet ke klien kita, tapi belum ada loginnya, ya kan? Nih, nah ini ini kemasukan satu perangkat. Perangkat ini merupakan perangkat access point ya. Kita akan coba ya. Kita akan coba kita akan coba sambungkan HP kita. Nih. Sambungkan HP kita ya. Sambungkan HP kita ke WiFi. Bentar. Nah, nih, ini saya sambungkan HP-ku. Di sini aku dapat IP mana ini IP. Nah, ini 253 IP-nya nggak bakal kelihatan di itu juga ya. Tapi 253 itu merupakan IP HP-ku ya. HP-ku kita akan coba internetan apakah bener ya kan. Apakah bener settinganku ini jalan ya kan. Kita akan coba buka Instagram kali ya. Buka TikTok aja biar terasa speednya. Buka TikTok. Mana lemot? Wis. Nah, ini bisa nih buat TikTokan nih. Nih, tuh. Geser. Tuh, ya. Speednya tuh ngangkat tuh. Setiap kali aku geser TikTok dia ngangkat tuh speednya. Jangan dong. Coba buka TikTokku sendiri aja. Nah, tuh ini TikTokku guys, di follow guys, Holis Egg ya. TikTokku di follow Holis Egg. Nah, nih bisa tuh internetnya ya. Saya coba buka ini tuh speednya tuh naik terus tuh karena kan buka loading TikTok kan berat ya. Oke. Kayak gitu aja ya. Part kali ini kayak gitu aja. Next selanjutnya kita akan coba coba buat setting hotspotnya ya di video selanjutnya, tapi ya di video selanjutnya, di part selanjutnya kita akan setting untuk server hotspot, bagaimana cara kita ganti template-nya, kemudian bagaimana kita bikin voucher dan lain sebagainya. Oke, kayak gitu aja dulu videonya. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Kalau nggak suka dislike saja. Jangan lupa subscribe ke channel Holis Egg dan K Tutorial. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah.